Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan darinya kita dapat hadir di masjid ini, terutama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib, dan atas rahmatnya telah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian juga kita dapat hadir di majlis ini, tentu kita bermohon kepadanya agar apa yang kita lakukan ini diridai olehnya, kemudian dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan, terutama syafaat uzma yang mengeluarkan orang yang masih ada imannya dari neraka ke dalam surga nanti di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya tentang fikih, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, halaman yang ke-12. Wa amma man bihi illatun kaman bihi salisul bauli. Dan adapun orang yang memiliki penyakit seperti orang yang beser, salisul bauli, kencingnya terus menerus, keluar air kencing terus menerus, au kanat mustahadatan, atau wanita yang mustahadah, fayanwiya, maka dia berniat al istibahata alas sahihi. Niatnya apa? Niatnya adalah niat agar boleh menunaikan salat ya, menurut pendapat yang sahih. Jadi orang yang berwudu itu ada dua. Ada orang yang salim, yang tidak ada penyakitnya. Ada orang yang ada penyakitnya. Yang tidak ada penyakit seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu yang sehat ya. Niatnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Boleh memilih salah satu daripada tiga niat. Kalau orangnya berpenyakit, penyakitnya contohnya beser atau mustahadah. Mustahadah itu wanita yang keluar darah terus menerus setelah haid. Haid itu umumnya 1 minggu ya. Paling lama itu 15 hari. Lebih daripada 15 hari, kalau masih juga keluar darah, itu bukan haid lagi, berarti itu darah mustahadah namanya. Mustahadah ya, darah penyakit. Nah, orang seperti ini niat wudunya bukan seperti atau tidak sama dengan niat orang yang sehat, yang normal. Di mana orang yang normal niat wudunya adalah mengangkat atau menghilangkan hadas. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadas, menghilangkan hadas. Sedangkan orang seperti itu dia hadasnya terus menerus. Dia ada hadas terus menerus. Jadi hadasnya tidak bisa dihilangkan. Makanya niatnya tadi fayanwi atau fayanwiya
al-istibahati ala sahih. Niatnya istibahah, ya. Sengaja aku wudu, nawaitu al-wudu'a listibahati shalah, bukan liraf'il hadas, ya. Bukan untuk menghilangkan hadas, tapi agar aku boleh melakukan salat. Nah, itu niatnya itu. Orang beser, ya, atau orang yang mustahadah, atau orang yang selalu keluar angin terus menerus. Ini seperti ini, ya. Wala yasihhu ayyan wiya raf'al hadathi, dan tidak sah wudunya kalau dia niat menghilangkan hadas. Berarti tidak sah dia wudu, nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasi, ya. Nawaitu li raf'il hadas, mengangkat hadas. Li'annal hadatsa mustamirrun, karena hadasnya itu terus menerus, ya, terus menerus ada. Wala yutasawwaru raf'uhu, dan tidak dibayangkan, tidak tergambarkan bisa hilang hadasnya itu. Hadasnya tak bisa dibayangkan hilangnya, ya, artinya tak bisa hilang. Wakila, ada sebagian pendapat yang lemah. Yajibu ayyajma'a bainahuma, wajib menggabungkan kedua niat itu. Gabungkan kedua niatnya itu, ya. Berarti niat menghilangkan hadas, ya, juga niat agar kita boleh salat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas wal istibahatis shalah, ya. Wajib menggabungkan kedua niat itu. Ini kila itu dikatakan. Dia ada sebagian satu pendapat, ya. Wakila yakfi ahaduhuma, dan kil juga dikatakan juga cukup salah satu dari keduanya. Berarti dalam hal ini ada 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama, yang sahih, itu wajib niatnya untuk sholat, tidak sah niatnya menghilangkan hadas. Yang kedua, niatnya wajib digabung kedua-duanya, niat menghilangkan hadas juga niat agar boleh melakukan sholat. Pendapat yang ketiga, boleh memilih salah satunya, boleh niat menghilangkan hadas, boleh niat untuk boleh melakukan sholat. Nah, pendapat yang sahih, pendapat yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga ini kil dikatakan, ya. Yang mana yang kita ikut? Ya, kalau saya kita ikut yang sahih, ya. Yang pertama ini, atau digabungkan kedua-duanya, ya. Tapi yang masuk nalar, ya, itu yang pertama, di mana wudunya itu tidak menghilangkan hadas, tetapi wudunya itu agar boleh melakukan sholat. Far'un, cabang. Syartun niyati al-jazmu, adapun syarat niat itu adalah jazm. Jazm itu artinya tegas, ya, yakin. Falau syakka fi annahu muhdithun, seandainya seseorang ragu dia itu berhadas atau tidak, fatawadda'a muhtatan, kemudian dia wudunya itu hati-hati saja, ihtiyat, wudunya sebagai ihtiyatan, untuk berhati-hati. Summa tayaqqana annahu muhdithun, kemudian setelah wudu dia yakin ternyata dia berhadas. Nih,
bisa ikut kan? Saya takut hilang ya. Tapi nyaman nih, saya terjemahnya pakai bahasa Indonesia, paham. Saya dulu di pesantren terjemahnya campur, bahasa Indonesia kemudian bahasa Jawa ya, terjemahnya. Jadi memang agak stres ya. Terjemah, saya dibayangkan kita tanpa tahu apa-apa. Saya masuk pesantren dulu, tamat MTS, masuk pesantren. Di MTS kan kita tidak ada belajar kitab. Belajar bahasa Arab ada, tapi bahasa Arab biasa ya. Bahasa Arab biasa, bahasa Arab percakapan sehari-hari. Paling kita tahu arti ini, arti itu. Tahu arti sikit-sikit tahu ya. Nilai bahasa Arab saya sekolah dulu itu tinggi 9 ya. 8 paling rendah ya. Pernah juga 10 ya. Tapi ketika di pesantren mungkin tidak masuk hitung ya, karena tahu cuman arti kata aja. Tapi susunannya, i'rabnya tidak paham. Jadi ketika dikasih kitab Fathul Qorib namanya. Fathul Qorib itu kitab fikih juga ya. Fikih termasuk fikih yang agak sedang ya. Fathul Qorib itu setingkat dengan Kifayatul Akhyar ini yang kita baca nih. Tapi Fathul Qorib itu dia tidak menyebutkan dalil-dalilnya, tak sebut hadis-hadisnya ya. Kalau ini disebutkan hadis-hadisnya. Dikasih kitab itu saya lihat huruf tanpa harokat ya. Jadi saya kira Arab Melayu ya. Saya sangka Arab Melayu. Coba baca-baca tak paham-paham. Jadi baru tahu ya, rupanya bukan Arab Melayu rupanya ya. Kalau kita sini kan Arab Melayu. Arab tulisannya Arab, bahasanya Melayu ya. Arab pegon kalau orang Jawa bilang. Di pesantren bukan Arab Melayu, memang betul-betul Arab ya. Tulisannya Arab, bahasanya juga Arab. Kalau Arab Melayu tulisannya Arab, bahasanya bahasa Melayu. Kan kita dulu waktu sekolah dulu ada belajar tam ya, tam tulisan Arab Melayu ya. Dan orang-orang tua kita dulu tuh baca kitab Arab Melayu tuh lancar. Karena kitab-kitab yang beredar di kalangan kita ini adalah kitab-kitab yang berbahasa Melayu, tulisannya Arab, yang ditulis oleh ulama-ulama dunia Melayu. Seperti yang paling terkenal itu kitab fikih itu kan kitab Sabilul Muhtadin ya, atau Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau orang Banjar tapi nulisnya pakai bahasa Melayu, tulisannya Arab. Yang fikihnya ya. Saya ada di rumah, saya beli terjemahnya, tulis pakai bahasa Indonesia, terjemahnya ada ya. Yang asli ada juga, punya orang tua dulu. Cuman sudah tidak lengkap lagi ya. Kitab Siyarus Salikin ya. Siyarus Salikin itu kitab ilmu tasawuf ya, karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ya, orang Palembang. Itu kitab tasawuf yang dipakai orang-orang tua kita dulu tuh ya. Siyarus Salikin namanya. Arab Melayu juga. Walaupun dia tulisan Arab Melayu, tapi saya pernah ketemu kitab itu di Mesir. Dicetak di Maktabah Al-Iman di Mesir ya, di perpustakaan Fakultas Usuluddin itu Universitas Al-Azhar. Di toko bukunya itu ada jual kitab itu ya. Saya pernah lihat. Karangan Syekh Abdul Somad Palembang. Ulama ahli tasawuf. Dan kitab yang lainnya ya. Kalau kitab tauhidnya biasanya orang pakai kitab Durrun Nafis ya, Durrun Nafis.
Durnafis itu Syekh Muhammad Nafis kalau tidak salah saya, Al-Banjari, orang Banjar juga. Nah, itu semuanya yang berArab Melayu. Saya dulu sering baca, bisa juga baca itu. Ada juga kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi itu syarah daripada Sunan Tirmizi. Itu kitabnya 11 jilid. Itu Arab Melayu. Arab Melayu saya ada di rumah. Karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Marbawi, ulama asalnya itu Indonesia sepertinya, tapi tinggalnya di Malaysia. Beliau ini termasuk lulusan Al-Azhar yang berhasil, yang fenomenal. Syekh Idris Al-Marbawi namanya. Orang tua kita dulu tuh tahu tuh kitab itu ya. Kitab Bahrul Madhi itu. Saya ada di rumah. 11 jilid bahasa Arab Melayu, itu fikih ya, dia mensyarahkan kitab hadis Sunan Tirmizi. Bagus sekali kitabnya, lengkap ya. Lengkap, isinya itu lengkap. Saya beli di mana? Saya beli di Mesir. Bukan di Indonesia. Di Mesir dijual kitab itu ya. Tulisan Arab Melayu di percetakan Halabi namanya. Nah, kalau kitab-kitab seperti itu bisa juga baca awalnya. Tapi ketika disodorkan kitab-kitab seperti ini, memang peneng palau ya kalau bahasa kita ya. Apalagi terjemahnya dengan bahasa Jawa. Bismillahi kelawan nyebut asmane. Kelawan je itu tidak tahu mende arti dia ya. Mbak saya membaca kok hendak membercita enggak. Nah ini tadi ini dia baca macam ni ha. Far'un syartun niyati, cara dia baca utawi, ada utawi ya. Saya waktu itu tak tahu apa itu utawi ya. Rupanya adapun artinya. Pasalah berenang kawan ke kanan ya, apa artinya? Setahun setengah lamanya merana. Belum paham sama sekali. Tapi setelah itu alhamdulillah mulai paham. Memang harus dipaksa. Sama ketika di Mesir pun di awal-awal bahasa orang Mesir itu kan kita tidak paham. Bahasa pasaran ya. Juga seperti itu juga, tapi kalau lama-lama ya alhamdulillah agak paham juga sedikit demi sedikit. Kalau orang Melayu biasa ngartikan nih syartun niyati bermula, biasa ngartinya seperti itu ya. Bermula syaratnya nih niat, biasanya seperti itu. Lam yu'tadda atau lam yu'taddu biwudu'ihi, wudu'nya alal as-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Li'annahu tawaddo'a mutaraddidan, karena dia wudu dalam keadaan ragu-ragu. Syaratnya niat itu yakin, jazm, tegas, yakin ya. Maka kalau ada seseorang yang ragu apakah dia itu sudah batal atau berhadas atau tidak, dia tadi sudah wudu kan, kemudian dia ragu dia berhadas atau tidak. Dalam keadaan ragu-ragu itu dia wudu sebagai kehati-hatian, takut-takut memang dia sudah berhadas. Kemudian setelah itu dia yakin lagi. Dia yakin, oh tadi saya sudah berhadas. Maka wudunya itu tidak dianggap. Artinya tidak sah wudunya tadi menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena dia wudu dalam keadaan ragu-ragu. Karena dia wudu dalam keadaan
ragu-ragu. Berarti apa? Berarti dia harus wudu lagi. Kalau yakin setelahnya, tapi kalau seandainya tidak yakin masih ragu-ragu, itu tak apa-apa. Tapi kalau ada keyakinan, misalnya setelah dia wudu itu dia terpikir, dia ingat kejadian-kejadian dia beberapa jam yang lalu, dia ingat lagi misalnya. Ternyata dia teringat tadi pernah masuk WC, kemudian dia buang air kecil. Setelah itu dia tidak wudu. Teringat, berarti kan yakin ya. Kalau sudah teringat ada buang air kecil, berarti dia yakin dia dalam keadaan berhadas. Nah, maka wudu yang sebelum tadi yang dilakukan dalam keadaan ragu-ragu apakah berhadas atau tidak, itu tidak dihitung ya. Artinya tidak sah. Maka dia wajib mengulang wudunya, wajib berwudu lagi. Itu maksudnya syaratnya niat adalah jazm. Kemudian walau tayaqqana, ini walau tayaqqana annahu muhditsun, kalau seandainya dia yakin dia berhadas, berhadas, wa syakka fi annahu tatahhara, dan dia ragu apakah dia sudah bersuci atau belum. Dia yakin dia berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau belum. Dia tadi ingat, yang dia ingat dia buang air kecil. Tetapi setelah itu dia ragu apakah dia sudah berwudu atau belum. Summa bana muhdisan, kemudian setelah itu dia yakin ternyata dia memang masih berhadas. Ajza'ahu qat'an, maka wudu yang dilakukan tadi itu sah secara pasti. Li'annal asla baqaul hadathi, karena asalnya adalah masih adanya hadas. Fala yadurru taradduduhu ma'ahu, maka tidak apa-apa ragu-ragu apakah dia itu sudah bersuci atau belum. Yang penting yang dilihat itu dia itu yakin dia memang punya hadas. Berarti dia wudu dalam keadaan dia yakin dia itu butuh wudu. Dia berwudu dalam keadaan dia yakin dia memang harus berwudu. Dia memang dalam keadaan berhadas. Faqawiya janibun niyati bi aslil hadasi, maka kuatlah sisi niat itu dipandang dari asal hadasnya, karena asalnya dia berhadas. Bi khilafis suratil ula, berbeda dengan gambaran yang pertama atau contoh yang pertama tadi. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui. Ini ada dua contoh yang berbeda. Nah, kalau seandainya kita itu ragu ya, kalau kita ragu kita itu sudah berwudu atau belum, berarti hukumnya kita wajib wudu. Tapi kalau kita ragu kita itu sudah berhadas atau belum, maka hukumnya kita tidak wajib wudu. Nah, saya ulangi. Kita ini sudah wudu, kemudian kita ragu apakah kita sudah batal wudunya atau belum. Berarti hukumnya kita belum batal wudu. Tidak wajib bagi kita untuk berwudu, karena asalnya adalah masih suci. Yang kita yakini itu kita dalam keadaan masih berwudu atau belum batal.
Karena yang kita ragu itu batal atau tidaknya. Kalau kita ragu batal atau tidak, berarti kan tidak batal. Berarti kita masih dihitung berwudu yang pertama itu. Tapi kalau kita ragu sudah wudu atau belum, itu berarti kita dianggap belum wudu. Nah, dalam keadaan seperti itu maka kita wajib berwudu untuk sholat itu. Kalau kita mau sholat, tadi kita ragu, kita mau sholat isya misalnya, mau sholat isya, ragu lah batal belum wudu tadi maghrib. Tadi udah wudu maghrib, ragu sudah batal atau belum, berarti hukumnya belum batal. Jadi tidak apa-apa kalau seandainya kita tidak berwudu. Nah, dalam keadaan itu, kalau seandainya dalam keraguan-raguan sudah batal atau belum tadi, kita wudu misalnya, kita wudu. Ternyata setelah wudu, ya, kita yakin kita sudah batal, karena kita teringat tadi kita ada buang air kecil misalnya, berarti wudu kita tadi tidak sah. Ya, kembali kepada penjelasan ini tadi, wudunya tidak sah, karena wudunya dalam keadaan ragu-ragu, tidak jazm. Wallahu a'lam. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Far'un, cabang. Laukana yatawaddau. Nah, yang atas itu masalah niat ya. Nah, jadi untuk masalah niat ini ada hakikat niat. Jadi pembahasan niat itu ada, yang pertama ada hakikatnya atau definisi niat. Hakikat niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu itu. Kecuali niat puasa. Kalau puasa itu niatnya sebelum melakukan puasa. Tidak sah niat ketika puasa wajib. Kemudian hukum niat itu kita ini hukumnya, menurut kita hukumnya wajib. Termasuk rukun. Kemudian ada yang namanya mahal itu tempat niat itu di mana? Tempatnya ada di hati. An-niyata mahalluha al-qalbu. Sesungguhnya niat itu tempatnya adalah di hati. Yang diucapkan itu namanya lafaz niat. Lafaz niat itu hukumnya sunnah. Kalau tidak diucapkan tetap sah niatnya, tapi niatnya tidak boleh tidak dilakukan. Yang ada dalam hati itu. Nawaitu yang terucap oleh mulut kita itu namanya lafaz. Namanya lafaz. Sunnah hukumnya. Supaya hati kita teratur dalam berniat itu. Kemudian waktu niat. Waktu niat itu kapan? Waktu niat itu adalah awalul furud. Awal kita melakukan yang wajib. Kalau niat itu wajib. Seperti kalau berniat wudu, berarti awalnya wudu adalah membasuh muka. Awal membasuh muka itu kan, ketika kita membasuh muka itu tidak semua muka kita basuh. Tentu kita memulai dari bagian tertentu. Nah, awalnya niat itu adalah dari bagian pertama yang kita basuh itu. Itu waktunya niat. Syarat niat tadi adalah al-jazmu tadi. Tegas, yakin. Far'un, cabang. Laukana yatawaddau fanasiya lum'atan fil marrah al-ula. Seandainya ada orang yang berwudu, kemudian dia lupa lum'ah, ada sedikit tempat yang dia lupa di basuhan yang pertama. Fan ghasalat fil ghaslati tsaniyati awis salisah. Tetapi yang dia lupa tadi itu terbasuh pada basuhan yang kedua atau yang ketiga. Ajza'ahu 'ala sahihi, maka sah menurut pendapat yang sahih. Misal kita basuh
tangan ya, atau basuh muka lah ya, basuh muka. Sini kita lupa atau tidak terkena air misalnya di basuhan yang pertama, tapi dia terkena di basuhan yang kedua atau yang ketiga, maka itu sah menurut pendapat yang sahih. Jadi tidak wajib air itu terkena seluruh area wajah pada basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua dan yang ketiga pun juga boleh. Itu maksudnya. Karena kita pun tidak tahu juga tahap basuhan yang pertama itu menyeluruh atau tidak. Bi khilafi ma idza in wassalat al-lum'ah fi tajdidil wudu fa innahu la yujzi'uhu 'ala sahih. Berbeda kalau seandainya tempat yang tidak terkena tadi itu terkena atau di cover pada tajdid wudu, pada wudu yang diperbaharui, maka itu tidak sah menurut pendapat yang sahih. Wal farqu, adapun perbedaan, anna niyatat tajdidi, sesungguhnya niat memperbaharui wudu atau niat tajdid wudu, lam tashtamil ala niyati fardin, tidak mengandung atau tidak terkandung ke dalam niat fardu. Jadi niat memperbaharui wudu itu tidak dikandung oleh niat fardu itu. Bi khilafil ghuslati tsaniyah wa salisah, berbeda dengan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Fa inna niyata fardil wudu'i syamilat as-salas, karena sesungguhnya niat wajibnya wudu itu mencakup yang ketiga-tiga itu, baik basuhan pertama ataupun basuhan yang kedua dan yang ketiga. Jadi niat wajibnya itu, niat wudunya itu mencakup ketiga-tiga basuhan itu. Basuhan yang pertama iya juga, yang kedua iya juga, yang ketiga juga iya. Fama lam yutammimil ula la tahsul as-saniyah was-salisah wal khata'u fil i'tiqad la yadurru. Apa yang tidak disempurnakan oleh basuhan yang pertama, maka tidak hasil pada basuhan yang kedua dan yang ketiga, dan kesalahan dalam i'tiqad itu tidak berbahaya. Ini dicontohkan ya. Ala taro annal musalli, bukankah engkau melihat sesungguhnya orang yang sholat, ini jelaskan tadi nih, lau taraka sajdatan minal ula, seandainya orang yang sholat itu lupa sujud yang pertama, rakaat pertama misalnya dia lupa sujud, lupa satu sujud atau lupa dua sujud misalnya ya, lupa satu sujud lah misalnya, nasian dalam keadaan lupa, wasajada fi raq'ati ats-tsaniyati, kemudian dia sujud pada rakaat yang kedua, tammatil ula, maka yang pertama juga sudah sempurna. Wa in i'taqada khilafa dzalik wallahu alam, walaupun dia meyakini berbeda dengan itu. Orang yang sholat misalnya lupa sujud di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua dia sujud, maka rakaat pertamanya tadi itu sudah sah, sudah di cover oleh rakaat kedua. Tetapi rakaat kedua itu dia jadi rakaat pertama, jadi dia
Jadi rakaat kedua tadi jadi rakaat pertama. Artinya kita tidak perlu merusak solat itu. Kalau misalnya lupa sujud di rakaat pertama tadi, tak perlu kita merusak solatnya. Teruskan, sempurnakan pada rakaat yang kedua misalnya. Ya. Tapi tetap dihitung itu sebagai rakaat yang pertama. Ini beliau memberi argumen tadi, ya. Kenapa basuhan yang kedua itu dapat mengcover basuhan yang pertama, dan basuhan yang ketiga juga dapat mengcover basuhan yang pertama. Wallahu a'lam. Qala, berkata siapa musannif, wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah, al fardu ats-tsani, adapun rukun yang kedua dari wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Tadi niat, ya, rukun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Sunatnya mana? Sunatnya belum, nanti baru bahas masalah sunat. Biasa di kitab tuh memang seperti itu. Dia tidak berurutan sesuai dengan praktek kita. Dia kan penting wajib dulu, rukun dulu. Setelah rukun baru sunnah. Nah, nanti setelah kita selesai semuanya nanti rukunnya, sunnahnya, baru kita praktekkan sesuai dengan urutan. Wa huwa awwalul arkan az-zahirati, membasuh wajah itu adalah rukun yang pertama yang zahir, rukun yang zahir yang pertama. Niat tadi rukun pertama tapi dia batin, adanya di dalam. Nah, kalau membasuh wajah ini rukun zahir namanya, yang kelihatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini dalil dari Al-Qur'an wajibnya membasuh muka. Wa yajibu, dan wajib isti'abuhu bil ghasli, wajib mengenai seluruh wajah itu, wajib membasuh mengenai seluruh wajah. Wahadduhu, adapun batasan daripada wajah adalah min mubtada'i tastihil jabhati ila muntahadzakni, yaitu dari awal kening ini, atas kening ini sampai akhir daripada dagu. Nih, dari kening sampai dagu, tulan panjangnya. Wa minal uduni ilal uduni ardon, dan dari telinga sampai ke telinga lebarnya, panjang dari sampai sini. Itu wajah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.